Halo, selamat malam bosku. Selamat istirahat. Kembali lagi bersama Sanjaya Motor. Di sini di dalam video ini saya ingin mengajak teman-teman untuk belajar bersama. Di sini saya ada konsumen Honda Vario mogok. Setelah saya cek bermasalah di full pumpnya. Tekanan full pumpnya sudah melemah dan harus diganti rotaknya, pompa injeksinya. Sudah saya ganti, mesin hidup. Kebetulan motor juga sudah berasap, minta lemer. Di bagian blok sudah saya lemer, sudah terpasang semua. Cuman permasalahannya di sini motor mau hidup, langsamnya tidak normal. Di gas pun bermasalah. Di sini saya servis total bagian injeksi. Ini tadi cukup kotor ya di bagian throttle bodinya. Ini sudah saya bersihkan. Cara bersihkannya sama seperti kita servis karburator. Yang penting bersih. Yang perlu kita perhatikan di bagian sini. Ini sensor TP, sensor TPS, throttle position sensor. Ini yang buat motor injeksi mau hidup, tapi saat digas dia hilang tenaga, seperti mau mati. Ini bisa kita servis. Untuk nyervis sensor TP-nya cukup mudah. Ini bisa teman-teman kerjakan sendiri di rumah. Cukup buka bagian TP-nya. Posisinya ada di sebelah kiri bawah. Buka bagian TP-nya. Dilanjutkan buka skipnya. Seperti ini setelah dibuka. Cukup kita atur kerenggangannya. Jadi seperti ini. Posisi skipnya jadi seperti ini. Cukup seperti ini ya. Petrol neng. Jadi posisi TP-nya itu ada di sebelah kiri bagian bawah. Ini sensor TP yang sering bermasalah. Posisi mesin itu bisa hidup, cuman saat digas berebet bermasalah, intinya tidak mau digas. Jadi cara servisnya sangat mudah seperti yang saya tunjukkan tadi. Cuman kembali lagi, motor injeksi setelah kita servis itu kita harus reset. Jika tidak kita reset, masih tidak sempurna juga hasilnya. Selanjutnya kita akan bahas di bagian atas TP-nya. Ini sensor untuk cuk. Kalau di karburator ini cuknya. Jadi saat mesin susah hidup di karburator itu harus kita tarik cuk. Cuman di motor injeksi itu secara otomatis cuknya. Nah, ini kendalanya kalau ini bermasalah, dia bisa hidup cuman langsamnya naik turun. Jadi tidak stabil. Cara nyervisnya juga cukup mudah.
Mana barangnya nih? Ini peralatan cuknya seperti ini. Posisinya masuk ke sini ya. Permasalahannya di sini, pirnya sudah seperti inilah intinya. Mudah cara menyervisnya, tinggal cukup kita tarik pirnya. Kita tarik pirnya agar dia kinerjanya lebih maksimal. Saat terkena tekanan dia cepat kembali ke semula. Jadi posisinya seperti ini. Saat kita cukup mudah bukan? Kalau sudah seperti ini tinggal kita pasang ke throttle bodinya. Nah, posisinya di atas TP, throttle position sensor. Ini sudah beres, sudah kita servis semua, tinggal kita pasang ke bagian headnya, ke dexelnya. Nanti untuk langkah selanjutnya akan kita reset secara manual menggunakan soket DLC. Di sini throttle bodinya sudah saya pasang. Cuman sebelum saya reset, ini juga banyak permasalahan motor ini. Di kabel-kabelnya juga sebagian ada yang putus. Terutama yang sudah nampak jelas ini ada 3 kabel putus. Ini kabel kilometer. Sedikit buat teman-teman mungkin yang punya permasalahan kilometernya tidak hidup, bisa jadi kabelnya ada yang putus, atau bisa jadi sering itu terjadi putus di bagian sini sensornya. Intinya ada permasalahan di KM tidak hidup itu sering terjadi di kabel putus. Kalau tidak kabel putus itu bisa terjadi di soket sensornya lapuk, itu sering terjadi yang saya temuin. Nah, jadi sebelum saya reset ini akan saya cek dulu bagian kabel-kabel keseluruhannya. Sekiranya sudah oke, nanti baru kita reset. Karena kalau ini langsung kita reset sementara kabel-kabel belum kita cek, nanti khawatirnya ada kabel yang kurang maksimal penyambungannya atau putus di dalam, itu nanti mengakibatkan resetnya juga tidak berhasil. Lanjut bosku, ini kabel-kabel sudah saya servis, sudah saya cek semua, bagian kabel CKP juga aman, hanya putus di bagian sensor kilometernya sudah saya sambung. Untuk selanjutnya kita akan cek tekanan full pumpnya. Ini sudah saya ganti kemarin rotaknya karena sudah lemah, sudah tidak bisa diservis lagi. Tekanannya sudah 50 PSI. Ini bisa dikatakan normal. Untuk langkah selanjutnya kita akan cek kerusakannya melalui lewat soket DLC. Soket DLC sudah kita pasang. Kita on kan kunci kontaknya. Di sini terjadi kedipan. 1 sekali berkedip sedikit lama itu kita hitung 10, 2 kali berkedip cepat. Jadi ini berkedip 12 kali kedipan, ini menandakan kerusakan pada injektornya. Injektor. Jadi tadi injektornya ada sedikit bermasalah di bagian kabel dan juga kotor.
di bagian injektor. Jadi tadi sudah saya servis, sudah saya bersihkan. Untuk langkah selanjutnya kita tinggal menghapus kode kerusakannya. Caranya cukup mudah seperti video-video saya sebelumnya. Untuk bagaimana cara menghapus kode kerusakannya setelah kita servis. Cukup pasang soket DLC, posisikan on di kunci kontak. Kita lepas kurang lebih 3 detik, pasang kembali. Berkedip cepat, ini menandakan resetnya berhasil. Kita hapus kode kerusakannya berhasil. Untuk langkah selanjutnya, kita matikan kunci kontak. Kita cabut soket DLC-nya. Kembali kita on-kan lagi kunci kontaknya. Untuk langkah selanjutnya kita reset di terakhir. Kita matikan kunci kontak. Kita pasang kembali soket DLC-nya. Kita tarik full posisi gasnya. Kita hidupkan kunci kontak. Setelah berkedip cepat, saat berhenti kita lepas gasnya. Setelah berkedip 2 kali, kita matikan kunci kontaknya. Oke. Cukup seperti ini cara mereset secara manual menggunakan soket DLC. Ini sudah berhasil ya, kita reset secara manual. Tinggal kita tes hidupkan mesinnya. Setelah kita reset, kita tes hidupkan motornya. Alhamdulillah, reset secara manual menggunakan soket DLC berhasil. Ini tinggal kita beresin dari segi joknya, dan perlu kita ini juga setel ulang klepnya. Mungkin itu saja pengalaman kerja dari saya. Mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa dimengerti dan kita bisa sama-sama belajar. Saran dan kritiknya monggo buat teman-teman. Mungkin ada yang punya pengalaman lain, ada yang lebih efektif cara servis motor injeksi, monggo di komen.